Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Maulana dengan NIM D1D0211135 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel. Struktur sel itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel, sedangkan bagian dalamnya ada protoplasma. Kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik ini kan itu bisa membungkus semua barang belanjaan kamu. Nah, sama halnya dengan membran. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Nah, yang kedua ada dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di bagian tengah. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer sebagai hemiluselosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Nah, yang ketiga ada protoplasma. Sebelumnya membran sel dianalogikan sebagai kantong plastik. Nah, semua barang yang ada di kantong itu adalah protoplasmanya. Jadi protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia kaya organik dan anorganik. Protoplasma ini juga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada nukleus atau inti sel. Sesuai namanya inti, jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, nukleolus, cairan dalam inti, nukleoplasma, membran inti, karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Nah, yang kedua ada sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma. Namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ada 2 komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Nah, bagian terakhir ada sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton terdiri dari 2 kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel yang terbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol.
Gak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap di tempatnya masing-masing. Baiklah, itulah video pembelajaran saya. Semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.